Agustus 1945. Dunia sedang terbakar oleh perang yang hampir usai. Di tanah jajahan bernama Hindia Belanda, ada sekelompok pemuda dan pemimpin bangsa yang diam-diam bersiap merebut takdirnya sendiri. Di balik tekanan Jepang, ancaman sekutu, dan perbedaan pendapat antar generasi, Indonesia sedang mendekati momen terbesarnya, merdeka atau mati. Apa yang sebenarnya terjadi sepanjang bulan Agustus itu? Siapa yang menggerakkan sejarah? Dan bagaimana akhirnya proklamasi bisa dibacakan dengan lantang? Inilah kisah penuh ketegangan, keberanian, dan perjuangan. Agustus 1945 menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Memasuki awal Agustus 1945, situasi global berada dalam kondisi genting. Jepang, yang saat itu masih menjadi kekuatan pendudukan di Indonesia, mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Sementara itu, di tanah air, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, diumumkan pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang sebagai kelanjutan dari kerja Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI. PPKI beranggotakan 21 orang, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Di tengah dinamika politik tersebut, 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, yang kemudian disusul dengan bom kedua di Nagasaki pada 9 Agustus. Peristiwa ini membuat posisi Jepang kian terjepit, dan kekalahannya tinggal menunggu waktu. Pada saat yang hampir bersamaan, Jepang mengundang Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat untuk bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, guna menyampaikan bahwa Jepang akan mengizinkan Indonesia merdeka, asalkan tetap berada dalam kerangka pengaruh Jepang. Mereka kembali ke Jakarta pada 12 Agustus, membawa kabar bahwa kemerdekaan dapat segera diproklamasikan. Namun, pada 14 Agustus 1945, berita penting datang dari luar negeri. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, mengakhiri Perang Dunia Kedua. Meski demikian, kabar ini belum secara luas diketahui oleh rakyat Indonesia karena sensor ketat dari pemerintahan militer Jepang yang masih berkuasa di Indonesia. Perkembangan ini memicu ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Kaum muda, yang tergabung dalam kelompok seperti Menteng 31, mendorong agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945, tokoh-tokoh muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Charul Saleh mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan segera. Karena terjadi kebuntuan, mereka lalu membawa Soekarno dan Hatta secara paksa ke Rengas Dengklok pada pagi hari 16 Agustus 1945 agar terhindar dari pengaruh Jepang dan bisa mengambil keputusan secara mandiri. Di sana, mereka terus diyakinkan bahwa kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia dan tidak boleh menjadi hadiah dari Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok adalah salah satu momen paling krusial dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang terjadi pada 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi. Peristiwa ini berlangsung di daerah Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lokasi tepatnya adalah rumah seorang anggota PETA, pembela tanah air, bernama Jiao Kiesiong, yang digunakan sebagai tempat mengamankan Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Aksi ini dilakukan oleh golongan pemuda, termasuk Charul Saleh dan Wikana, yang merasa geram karena golongan tua, khususnya Soekarno-Hatta, dianggap terlalu berhati-hati dan masih menunggu kepastian dari Jepang mengenai kemerdekaan. Para pemuda menilai bahwa dengan menyerahnya Jepang pada sekutu pada 15 Agustus 1945, kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan harus segera diambil tanpa campur tangan Jepang. Pada pagi hari 16 Agustus, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok secara tiba-tiba dengan maksud menghindarkan mereka dari pengaruh dan tekanan Jepang di Jakarta, serta meyakinkan mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri. Di tempat itu, terjadi perdebatan sengit antara Soekarno dan para pemuda. Soekarno bersikeras bahwa kemerdekaan harus diproklamasikan secara matang dan legal, dengan dukungan seluruh komponen bangsa, termasuk PPKI. Sementara para pemuda mendesak agar proklamasi dilakukan secepatnya karena situasi internasional sudah memungkinkan dan rakyat sudah sangat mengharapkan kemerdekaan. Ketegangan tersebut berlangsung selama beberapa jam hingga akhirnya, melalui perantara Ahmad Subarjo, tercapai kesepakatan bahwa proklamasi akan dilakukan keesokan harinya di Jakarta. Akhir dari peristiwa Rengas Dengklok ditandai dengan kembalinya Soekarno-Hatta ke Jakarta pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945. Mereka langsung menuju rumah Laksamana Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, untuk menyusun teks proklamasi bersama tokoh-tokoh lainnya.
Maka, hasil utama dari peristiwa Rengas Dengklok adalah terbukanya jalan bagi dilakukannya proklamasi kemerdekaan Indonesia secara cepat dan tegas, tanpa campur tangan militer Jepang. Peristiwa ini sekaligus menjadi simbol keberanian pemuda dalam mengambil peran aktif dalam sejarah bangsa, serta pentingnya sinergi antara generasi muda dan tua dalam mencapai kemerdekaan. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan negosiasi dengan para pemuda dan akhirnya berhasil menjemput kembali Soekarno dan Hatta pada sore hari. Setelah kembali ke Jakarta, mereka langsung mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Di tempat inilah pada dini hari 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo, dengan Sayuti Melik sebagai pengetik naskah. Esok harinya, 17 Agustus pukul 10 WIB, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bersama dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut, serta dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia yang merdeka. Pasca proklamasi, langkah cepat diambil untuk membentuk sistem pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Dalam sidang yang sama, Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta secara resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, dibentuk sebagai badan legislatif sementara sebelum diadakannya pemilihan umum. Dalam beberapa hari berikutnya, struktur pemerintahan Republik mulai dibentuk di berbagai wilayah. Gubernur, Presiden, hingga Bupati mulai ditunjuk untuk memperkuat pemerintahan baru. Seruan untuk mempertahankan kemerdekaan disambut antusias oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah. Pada akhir bulan, khususnya antara 23 hingga 30 Agustus 1945, euforia kemerdekaan menyebar luas. Di banyak tempat, rakyat mulai melucuti senjata tentara Jepang dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Meskipun Jepang secara militer masih bertanggung jawab atas keamanan hingga kedatangan sekutu, para pejabat Jepang mulai menunjukkan sikap kooperatif dengan pemerintah Republik. Namun, gelombang baru tantangan mulai tampak. Pasukan sekutu yang akan datang ke Indonesia bukan hanya untuk menerima penyerahan Jepang, tetapi juga membawa niat untuk mengembalikan kekuasaan Belanda melalui NICA, Netherlands in the Civil Administration. Ancaman ini belum sepenuhnya disadari oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, namun bibit-bibit konflik sudah mulai terasa. Dengan demikian, kurun waktu 1-30 Agustus 1945 adalah fase penuh ketegangan, negosiasi, perjuangan, dan semangat kebangsaan. Dalam waktu singkat, bangsa Indonesia tidak hanya menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga mulai membentuk sistem pemerintahan yang sah dan menggalang dukungan rakyat di seluruh wilayah Nusantara. Inilah momentum sejarah luar biasa yang menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil dari kerja keras, keyakinan, dan keberanian anak bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di rumah Insinyur Soekarno, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sehari sebelumnya, naskah proklamasi telah disusun secara intensif oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, dengan masukan dari tokoh-tokoh pemuda, dan diketik oleh Sayuti Melik di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada perjuangan Indonesia. Pada pagi hari itu, suasana Jakarta masih mencekam karena Jepang masih secara formal bertanggung jawab atas keamanan, namun rakyat mulai menunjukkan semangat kemerdekaan. Meski semula direncanakan di lapangan umum, demi menghindari konfrontasi dengan Jepang, lokasi proklamasi dipindahkan ke halaman rumah Soekarno. Upacara berlangsung secara sederhana. Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi yang ditandatangani bersama dengan Muhammad Hatta. Setelah itu, bendera merah putih hasil jahitan Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan untuk pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan negara baru yang merdeka. Meskipun tanpa pengeras suara dan dokumentasi video, berita kemerdekaan menyebar cepat ke seluruh penjuru Jakarta dan kemudian ke berbagai daerah melalui radio, surat kabar, dan siaran mulut ke mulut. Sejak saat itu, Indonesia secara de facto dan de jure menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, lepas dari penjajahan Jepang maupun Belanda.
Agustus 1945 bukan sekadar bulan dalam kalender sejarah. Ia adalah puncak dari derita panjang, tekad yang menyala, dan keputusan besar yang diambil dalam waktu yang sempit. Para pemuda, para pendiri bangsa, dan rakyat biasa, semuanya berkontribusi dalam satu mimpi, Indonesia merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari keberanian mereka. Tapi sejarah tidak boleh dilupakan. Karena dari sanalah kita belajar, bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan harga yang dibayar dengan keberanian. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan konten sejarah yang menggugah semangat kebangsaan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, kita punya tanggung jawab menjaga arti kemerdekaan setiap hari.